Salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Proses pembelajaran kita melalui daring, khususnya kelas 10 yang beragama Kristen pada SMA Kemurnian 2. Hari ini kita mau belajar tentang pertumbuhan dengan tema Allah memberi pertumbuhan bagi manusia. Namun sebelumnya kita mau baca satu bagian ayat dari firman Allah yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Kita mau lihat bersama-sama di sana bagaimana Tuhan menyatakan tentang suatu pertumbuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jika kita belajar dari ayat tersebut, sebenarnya pemahaman tentang pertumbuhan itu sudah dipaparkan dengan baik dalam Alkitab atau dalam firman Allah. Nah, setiap kita makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah atau dijadikan oleh Allah, tentunya semua akan mengalami apa yang disebut dengan pertumbuhan. Secara khusus kita sebagai manusia, pasti kita semua mengalami apa yang disebut dengan pertumbuhan. Nah, secara fisik kita bertumbuh. Dulu masih anak-anak kecil kita, bayi umur 1 hari, 1 bulan tentu berbeda, 2 bulan tentu berbeda lagi, kemudian 1 tahun berbeda lagi, semakin besar. Saya teringat waktu anak kami pertama yaitu Keisha itu lahir. Saya melihat proses kelahiran itu sendiri. Jadi waktu lahir itu khusus kepalanya itu cuman 1 genggam begini. Kepalanya saat keluar. Tapi beberapa menit kemudian itu membesar. Dari situ saja sudah membuktikan bahwa adanya pertumbuhan. Itu. Nah, kita semua pasti alami pertumbuhan itu secara physically, secara jasmani kita alami, ya. Nah, contoh misalnya kalau dalam Alkitab Musa, ya kan? Musa waktu bayi sudah dihanyutkan oleh ibunya, mamanya, dan ditemukan oleh putri Firaun, dan akhirnya Musa diasuh oleh putri Firaun sampai besar, bahkan sampai dewasa. Kemudian Samuel diserahkan oleh ibunya dalam pengasuhan Imam Eli waktu itu. Kecil, dari masa kecil. Lalu terus bertumbuh menjadi dewasa, bahkan setelah Samuel dewasa masih tetap ada dalam pengawasan Imam Eli. Lalu Yesus. Kalau kita lihat dalam Lukas pasalnya yang ke-52, itu jelas dikatakan di sana Yesus itu bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Dengan kata lain, secara lebih detail lagi, Alkitab mencatat bahwa seseorang yang bertambah besar, bertambah dewasa,
Artinya dia juga bertambah hikmatnya. Dengan kata lain, secara pola pikir, secara tindakan, dia seharusnya mencirikan sebagai orang yang sudah dewasa. Itu. Seharusnya demikian. Itu yang dicatat dengan baik oleh Alkitab. Oleh sebab itu, pemahamannya harus jelas. Bahwa saat kita mengalami pertumbuhan, saat kita mengalami pertambahan usia, pertambahan secara fisikly, pertambahan secara pemahaman, itu artinya merupakan anugerah Allah yang luar biasa bagi hidup kita. Jadi pahami baik, kalaupun kita boleh bertumbuh, kita boleh bertambah, maka itu artinya bahwa kita memperoleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama kita renungkan baik. Pernahkah kita bersyukur? Pernahkah kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas segala pertumbuhan yang kita alami, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini? Ya kan? Kalian bisa merasakan lah, ya kan? Kemarin itu, setahun kemarin kalian masih pakai seragam SMP, ya kan? Nah, sekarang sudah pakai seragam SMA. Nah, ini ada perbedaan tentunya. Itu. Dan saya berharap saat kita belajar tentang pertumbuhan menjadi dewasa, ini benar-benar dipahami dengan baik sehingga akhirnya kalian semua sungguh menjadi seorang Kristen yang dewasa, baik secara fisikly maupun secara rohani dan juga pola pikir. Nah, oleh sebab itu hari ini kita mau belajar beberapa hal dalam pemahaman tentang pertumbuhan itu sendiri. Yang pertama, arti bertumbuh menjadi dewasa secara etimologi kata itu dalam bahasa Latin menggunakan kata adolescens atau adolescere yang akhirnya teradopsi menjadi adultus yang artinya tumbuh menjadi dewasa, telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna. Itu pemahamannya. Nah, orang dewasa sendiri adalah sosok individu atau seseorang yang telah menyelesaikan pertumbuhannya pada puncaknya. Jadi dia sudah sampai pada puncaknya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Jadi saya berharap kalian saat memahami bahwa kalian sudah bertumbuh menjadi seorang yang dewasa, kalian sudah siap menerima keberadaan kalian secara pribadi dan masuk ke dalam masyarakat bersama dengan orang-orang yang dewasa lainnya. Itu harus ada kesadaran itu. Ya. Nah, dewasa itu sendiri artinya adalah bahwa orang tersebut dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, keputusannya sehari-hari, baik itu dalam pertanggungjawaban dia terhadap anggota keluarganya, lalu dia mengambil keputusan, dia bertanggung jawab dengan keputusannya itu, dan waktu dia mulai menjadi dewasa, dia berani mengikrarkan cintanya. Itu dia. Dia berani mengikrarkan cintanya. Khususnya, perhatikan baik ini. Khususnya dalam pernikahan. Jadi,
Orang-orang yang mengutarakan cintanya kepada lawan jenisnya, seharusnya mereka adalah orang-orang yang sudah dewasa dan pemahamannya adalah tentang pernikahan. Jadi saya berharap kalian yang kelas 10 belum pacaran ya. Tuh. Jadi kalau ada yang sudah pacaran, tolonglah break ya. Break dulu, tunggulah, gue belum dewasa nih, ya kan. Nah itu jauh lebih baik. Lalu kalau kalian juga pacaran umur segini, apa sih yang kalian pentingkan? Ya kan, nggak ada. Emang kalian udah berpikir untuk nikah apa? Kan belum. Ya kalau belum ya udahlah, nggak usah pacaran dulu lah. Ya jauh lebih baik berteman, bersahabat, ya kan? Nah, Alkitab sendiri memberikan pemahaman bahwa kedewasaan seseorang tersebut ditentukan dari kehidupan rohaninya. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 4 tadi. Kalau kita baca. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu mewujudkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi Alkitab memberikan pemahaman bahwa orang-orang yang dewasa seharusnya adalah mereka orang-orang yang telah mengalami tingkat kedewasaan rohani secara baik. Itu. Jadi siapa yang sudah dikatakan dewasa, mereka adalah orang-orang yang dewasa rohani. Dan kalau kita melihat realita kehidupan, biasanya orang-orang yang dewasa rohani itu pastinya dia dewasa dalam mental, dalam pola pikir, dalam tingkah laku, dia pasti berlaku dewasa. Ya, nah itu. Itu sebabnya pribadi yang telah dewasa adalah satu, dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia lebih mementingkan kepentingan bersama atau kepentingan orang banyak. Jadi siapa yang dewasa bukanlah seorang yang egois, tapi dia adalah orang yang memikirkan tentang kebersamaan. Saya ingin membangun kebersamaan dalam komunitas kita secara khusus dulu, yaitu kelas 10 Kristen. Jadi kita kompak dulu, kita bangun kebersamaan, kita buktikan bahwa kita sudah mulai bertumbuh menjadi seorang yang dewasa. Baru kalau sudah bisa clear di kelas 10, maka kelas 10 yang Kristen menyatu bersama-sama dengan yang kelas 11 dan kelas 12. Saya ingin kita komunitas Kristen yang ada di SMA Kemurnian itu kompak. Ya, kompak. Saya senang. Saya rindu untuk seperti itu. Dan dari dulu memang kelas 10, 11, 12 itu yang khususnya Kristen itu jadi teladan, jadi tolok ukur di kita. Ya, saya berharap kalian yang kelas 10 juga bisa meneladani kakak-kakak kelas kalian, ya. Saya percaya kakak-kakak kelas kalian pun akan memberikan contoh dan teladan yang baik kepada kalian. Nah, itu sebabnya jangan pernah pikirkan tentang diri sendiri. Jangan pernah pikirkan hanya komunitas, udahlah kita yang kelas 10 aja dulu deh. No. Ya. Ayo belajar bersama, ya. Yang kedua, orang yang dewasa bukanlah seseorang yang selalu mementingkan hal-hal duniawi. Itu.
Contoh misalnya, banyak kali kita lebih mementingkan keinginan-keinginan daging kita ketimbang hal-hal rohani yang kita pikirkan. Ini bukan pribadi yang dewasa. Berbeda dengan orang-orang yang pribadi yang dewasa, misalnya nih, dia menahan diri untuk gak pacaran di kelas 10, tapi dia lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan, ya, melayani Tuhan dalam bentuk apapun, ya, itu menjadi berkat buat orang tua, buat keluarga, bisa menyenangkan hati orang tua, ya. Ini hal-hal yang rohani. Nah, jadi orang-orang yang dewasa itu akan berlaku seperti itu, ya. Dia tidak mementingkan hal-hal duniawi, pemuasan keinginan manusia, ya. Yang ketiga, pribadi yang telah dewasa adalah pribadi yang memusatkan perhatiannya pada kehendak Kristus. Nggak susah memahami apa yang menjadi kehendak Kristus. Nggak susah. Baca aja firman. Baca aja Alkitab. Pasti kita tahu apa yang menjadi kehendak Kristus. Di sana ada semua. Dipaparkan semua apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Allah. Gitu. Ya. Allah pengen seperti itu. Kita lihat apa. Makanya semakin kita rajin baca Alkitab, kita semakin banyak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Nah, pada sisi yang lain, kita juga harus memahami kira-kira kok Tuhan memberikan pertumbuhan kepada kita manusia. Kok Tuhan memberikan pertumbuhan juga kepada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, binatang-binatang yang lain. Secara khusus bagi manusia sebagai masterpiece-nya Tuhan, sebagai karya agungnya Tuhan, secara khusus Allah mempunyai tujuan bagi kita manusia. Terlebih khusus lagi bagi kita umat-umatnya Allah, orang-orang percaya. Apa tujuan Allah memberikan pertumbuhan bagi kita? Yang pertama, supaya manusia itu mengalami segala perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat. Jadi waktu kita bertumbuh, maka setiap step pertumbuhan itu kita pahami itu merupakan suatu karya Tuhan. Perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Itu harus dipahami. Setiap kita bertumbuh, kita tambah usia, kita harus pahami bahwa dalam 1 tahun pertambahan usia kita lalui proses hidup kita, itu merupakan perbuatan dahsyatnya Tuhan bagi hidup kita. Yang kedua, supaya manusia menyadari benar bahwa Allah itu sangat dekat dan mengasihi kita sebagai umat-umatnya, juga kepada manusia yang lain, sehingga manusia itu harus bertanggung jawab kepada Sang Penciptanya. Jadi tujuan Allah itu jelas. Yang kedua adalah waktu Allah memberikan pertumbuhan supaya kita sadar gitu loh, bahwa Allah itu sangat dekat bagi hidup kita. Dan Allah kita di dalam Kristus Yesus Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Buktinya apa karya agung Tuhan dalam hidup kita yang tak bisa terbandingkan dengan yang lain. Saat Dia mati di kayu salib menebus dosa-dosa manusia. Itu sebabnya Allah bukan cuma dekat dengan kita, tapi Dia begitu mengasihi kita. Oleh sebab itu, ayo kita setelah memahami sedemikian rupanya Allah bagi kita, maka kita harus punya apa yang disebut dengan responsibility. Rasa pertanggungjawaban kita kepada Tuhan kita yang sudah menjadikan kita. Betapa dahsyat Allah bercreate,
berkreasi. Dia bikin hidung, dia bikin kuping, coba. Contoh, sidik jari kita, berapa miliar manusia. Sejak Adam dan Hawa sampai hari ini, itu tidak ada sidik jari manusia yang sama. Itu dahsyatnya Tuhan. Coba. Bayangkan, dia berkarya dalam kandungan ibu kita. Dia buat sedemikian rupa. Apa enggak luar biasa? Perbuatan tangan Tuhan. Ya, itu sebabnya mari sama-sama kita bertanggung jawab. Kita belajar merespon dengan baik. Ya. Kita respect terhadap apa yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kita. Kemudian yang ketiga, supaya manusia juga memiliki harkat dan martabat yang mulia dibandingkan dengan ciptaan lain. Ya kan? Coba lihat binatang. Binatang itu gak bisa dibilang punya harkat dan martabat. Dia gak tahu apa yang disebut dengan kasih, apa yang hidup dalam kebersamaan. Dia hanya hidup karena insting sebagai binatang. Tapi manusia, Allah menjadikan kita dengan harkat dan martabat yang begitu mulia. Nah, seharusnya waktu kita bertambah dewasa, kita akan memahami bahwa kita seharusnya punya harkat dan martabat sebagai manusia yang dijadikan oleh Allah sedemikian mulia. Tapi kadangkala hari-hari ini berapa banyak manusia yang kelakuannya, omongannya itu binatang kalah. Setan aja nyembah. Dahsyat gila perbuatan manusia lebih jahat dia dari gue. Coba. Iya. Setan aja gak pernah bunuh anaknya. Manusia ada gak bunuh anaknya? Banyak. Ya kan? Itu. Setan gak pernah menelantarkan anaknya. Iblis gak pernah menelantarkan anaknya. Tapi coba manusia. Ada bapak memperkosa anaknya perempuan. Ya. Ibu menyiksa anaknya. Ada yang sampai mukul, sampai gak tahu perasaan. Aduh, ampun. Ya kan? Setan kalau tahu itu setan bilang, gile, gua aja kagak pernah kayak gitu. Tapi manusia sekarang, dahsyat. Itu. Banyak hal seperti itu. Mulut kita kadang tidak mencirikan bahwa kita menjadi orang yang dewasa. Kenapa? Mulut kita itu omongannya yang keluar, ampun. Ya. Yang di kebun binatang lah, bab 1 lah, dogi lah, ya kan? Yang di kloset lah, ya kan? Siapa itu? Sadar nggak sadar, kalian pernah terucap, ya kan? Walaupun kepleset, walaupun keceplosan nggak sengaja. Oke. Jadi saya berharap kita semua menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, ya. Yang keempat, supaya manusia setiap hari waktu dia bertumbuh, dia semakin mengenal penciptanya. Melalui apa? Melalui pengalaman hidupnya. Itu. Dia semakin hari dalam proses hidupnya, dia mengenal lebih lagi tentang penciptanya. Itu yang keempat. Oleh sebab itu, mari sadari baik-baik. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita adalah bahwa pribadi dewasa adalah pribadi yang telah mengalami pembaharuan oleh Kristus, yang hidupnya tidak lagi berpusat pada hal-hal duniawi, melainkan pada nilai-nilai kehidupan yang senantiasa melakukan kebenaran,
dalam seluruh aspek hidupnya. Saya berharap kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, yang dibaharui di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan pada sisi yang lain, kita memunculkan apa yang disebut dengan nilai-nilai kehidupan. Dari suatu kebenaran yang kita pahami melalui firman Allah. Dan itu kita nyatakan melalui seluruh aspek hidup kita. Sebagai orang percaya tentunya. Betapa rendahnya Tuhan kita kadang dipermalukan karena tingkah laku kita. Betapa Allah kita tidak dipermuliakan karena perkataan-perkataan kita. Ya kan? Oleh sebab itu, saya rindu bahwa kalian semua anak-anak yang Kristen, anak-anak yang ikut belajar bersama-sama dengan saya, itu menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh menjadi seorang manusia dewasa. Amin. Nah, pembelajaran kita pada bagian pertama ini, pada pertemuan pertama sampai di sini, kiranya pembelajaran kita menjadi berkat buat kita semua. Dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Amin.